Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di menu sarapan GPDI Situbondo. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, melalui Bapak Ibu Gembala, saya masih diberikan kepercayaan untuk berbagi tentang firman Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan saya. Kita juga patut bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kita bisa melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai hari di pagi hari ini, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing sebagai sarapan rohani kita, sehingga itu yang akan menguatkan kita. Mari kita buka bersama dari Amsal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat yang pertama, saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak. Amin. Bapak Ibu Saudara, sarapan hari ini saya beri judul Strong Good Name. Artinya adalah nama baik yang luar biasa. Bapak Ibu, hari ini adalah tanggal 18 September 2020. Dan ini merupakan bukan sebuah kebetulan. Saya ingin kita belajar dari satu orang yang luar biasa yang lahir pada hari ini, yaitu pada tanggal 18 September tahun 71. Namanya adalah Lance Armstrong. Dia adalah juara Tour de France tahun balap sepeda tahun 99 sampai tahun 2005, sejak dia dinyatakan sembuh dari kanker testis. Menurut Wikipedia Indonesia, tanggal 16 Februari 2011, dia mengundurkan diri dari kompetisi semua atau perlombaan semua sepeda balap, dan karena dia harus menghadapi penyelidikan federal dalam dugaan atau tuduhan melakukan doping. Nah, kita tahu doping itu bagaimana. Dan tanggal Juni 2012, USADA atau Asosiasi Sepeda se-Amerika membuktikan dia terbukti doping, dan Agustus 2012 USADA, badan sepeda di Amerika, memutuskan untuk melarang Lance Armstrong ini untuk berkompetisi dimanapun dan mencabut gelarnya. Jadi Tour de France yang 6 kali itu, tahun 95 sampai 2005 itu dicabut gelarnya. Dan 22 Oktober 2012 Uni Sepeda Internasional atau federasi atau perkumpulan sepeda secara internasional itu juga mendukung keputusan dari USADA ini, yaitu melarang Lance Armstrong untuk berkompetisi atau berlomba di segala jenis bidang dan dalam balap sepeda, dan mencabut gelarnya di Tour de France. Tetapi sesudah itu yang terjadi adalah Lance Armstrong tetap menyangkal bahwa telah melakukan doping. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sekilas tentang Lance Armstrong. Ya, namanya sebenarnya juga nama yang luar biasa. Lance itu artinya adalah tombak sebenarnya. Dan Armstrong, saya kurang tahu, arm itu artinya adalah lengan, strong itu kuat kalau memang diartikan secara harafiah. Tapi biasanya kalau orang Amerika atau Inggris, nama-namanya adalah nama-nama yang seperti ini, nama-nama yang umum. Bapak Ibu, kalau kita Indonesiakan, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang nama baik. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, nama baik itu bisa berarti harga diri, juga bisa berarti reputasi, juga bisa berarti karakter. Kalau kita lihat dari Amsal 22 ayat 1 tadi, dikatakan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang itu lebih baik daripada emas dan perak. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari Amsal, sebenarnya nama baik ini juga luar biasa. Tetapi di sini dikatakan bahwa standar dunia sebenarnya, kalau kita pelajari, dunia itu memposisikan kekayaan itu sebagai sebuah standar di mana orang itu bisa dihargai atau lebih dihormati. Ada beberapa kasus saya tahu betul bahwa ada beberapa, terkadang kita tahu semua, terkadang perlakuan kepada orang yang berpunya dan yang tidak berpunya itu terkadang berbeda. Ada orang yang
melakukan hal itu. Tetapi juga Alkitab sekarang kita juga memberikan sebuah pengajaran pada kita bahwa memang nama baik itu akan jauh lebih berharga daripada kekayaan. Dan untuk hari-hari ini nama baik itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita yang suka untuk melakukan pemesanan online, itu kalau melalui beberapa aplikasi, review itu sangat penting. Kita mau melakukan memberi bintang 5, bintang 4, bintang 3, itu ternyata sangat berpengaruh pada kita. Hal yang sepele aja, terkadang kalau kita memakai jasa pengemudi online, ada beberapa pengemudi online yang terus kemudian meminta kita secara terus terang, Pak, Bu, bintang 5-nya ya. Atau kalau kita pesan makanan melalui aplikasi online juga gitu. Ada beberapa pengantar makanan secara online juga terang-terangan ngomong, Pak, jangan lupa bintang 5-nya, Bu, jangan lupa bintang 5-nya. Dan ini membuktikan bahwa nama baik itu luar biasa. Apa imbasnya? Kalau dia punya bintang 5 atau baik atau sangat baik, maka dia akan lebih mudah istilahnya nyantol atau mendapatkan order kembali. Itu tentang nama baik. Sekolah, bengkel itu juga sama. Jadi sekarang orang memberikan penilaian atau review melalui aplikasi Google atau melalui Google Map tentang makanan dan sebagainya di foto. Kalau mempunyai review yang baik, orang mesti akan lebih suka pada yang itu. Jadi nama baik itu penting, bahkan sangat penting, dan Amsal sudah mengajarkan itu jauh lebih lama dari tentang itu. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam istilah-istilah nama baik ada yang dikatakan review, ada yang mengatakan reputasi, ada yang mengatakan karakter. Jadi kalau kita bedakan di sini, reputasi itu sebenarnya adalah apa yang dilihat oleh manusia, reputasi. Kalau karakter itu lebih mengarah apa yang sudah bisa dilihat oleh Tuhan. Jadi kalau dengan demikian kita bisa membedakan, kita harus punya reputasi yang baik atau punya karakter yang baik, dan dua istilah ini sebenarnya adalah juga tentang nama baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam pengajaran tentang nama baik kita juga harus belajar juga dari Ulangan 5 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan selanjutnya kalau kita baca di situ di dalam Ulangan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, dalam hal ini juga ini kalau kita lanjutkan bahwa menghormati ayah dan ibu banyak cara. Salah satunya tentunya adalah menjaga nama baik mereka. Tentunya banyak sekali bapak ibu atau orang tua yang sangat bersuka cita ketika mendapati anaknya luar biasa bisa menjaga nama baiknya atau bisa mengharumkan nama dari orang tuanya, sehingga terus kemudian ketika mencapai satu keberhasilan dalam tingkat tertentu selalu ditanya, itu anaknya siapa? Tetapi banyak juga orang tua atau ayah dan ibu yang sangat merasa sedih ketika anaknya melakukan sesuatu hal yang melanggar norma atau apa, sehingga melanggar hukum dan sebagainya, sehingga terus kemudian mesti juga pertanyaannya adalah itu anaknya siapa. Jadi menghormati ayah dan ibu itu juga bisa kita lakukan dengan cara menjaga nama baik mereka dengan cara melakukan tindakan yang baik. Dan yang ketiga, kita juga tahu bahwa di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, secara rohani kita adalah anak-anak Allah dan kita mempunyai Bapa di sorga. Dan tentunya kita harus memiliki satu itikat baik, satu usaha, satu iman untuk menjaga nama baik Bapa kita yang di sorga. Tentunya dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita pikirkan, mari kita juga menjaga nama baik Bapa kita yang di surga, sehingga setiap orang yang ingin mendekat kepada Bapa kita atau kepada Tuhan Yesus tidak akan kembali atau tidak akan kembali lagi, tetapi mereka akan lebih dekat kepada Bapa karena mereka tahu bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang mau menjaga pikiran dan tindakan sesuai dengan Bapa kita yang di surga. Jadi itu Bapak Ibu.
Jadi dari tanggal 18 September yang merupakan sebenarnya adalah ulang tahun Lance Armstrong, 18 September 1971, kita hari ini belajar untuk bisa menjaga nama baik kita sendiri, tentunya dengan konteks secara karakter. Jadi karakter itu adalah yang dilihat oleh Bapak. Jadi ini adalah nama baik yang asli, bukan reputasi. Jadi kalau reputasi itu bisa dibuat, kalau karakter itu memang dari dalam. Jadi kita akan mencoba untuk belajar pada hari ini untuk membuat nama baik atau membangun nama baik yang memang betul-betul adalah sebuah karakter. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menjaga nama baik dari orang tua kita, keluarga besar kita, sehingga itu juga bisa memuliakan Bapa yang di surga. Dan terlebih kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus menjaga nama baik dari Bapa kita yang di surga. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berlaku di dalam kehidupan saya ketika tidak sengaja waktu itu karena saya masih SMP dan tidak terlalu tahu tentang aturan untuk berlalu lintas. Saya kebetulan waktu itu bersepeda dengan adik kandung saya perempuan. Nah kebetulan waktu itu belum umum tentang peraturan tentang helm dan sebagainya. Jadi saya tidak pakai helm. Terus kemudian masih SMP kelas 3 kalau nggak salah, atau SMA kelas 1, mohon maaf, SMA kelas 1. Saya mengantar makanan ke nenek, ketika pulang ternyata ada semacam razia. Nah ternyata saya kena, Bapak Ibu, karena tidak bawa STNK, tidak punya SIM, akhirnya sepedanya diambil. Sedangkan jarak dari tempat kejadian ke rumah itu sekitar hampir 4 kilo. Dan di jalan itu tidak ada kendaraan umum, jadi saya bingung. Tidak ada angkutan online dan sebagainya. Tapi ternyata nama baik dari orang tua kami itu ternyata ada pengaruhnya. Jadi ada beberapa pengemudi yang lewat, terus kemudian saya mencoba untuk saya stop satu yang saya kenal, dia kenal dengan bapak kami, dengan orang tua kami, dan akhirnya adik saya yang saya titipkan dulu. Jadi biar bisa pulang dan tidak perlu jalan kaki. Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari saya juga sering melihat ada beberapa orang yang berbisnis karena mereka saling mengenal satu dengan yang lain karena nama baik dari orang tua mereka, dan mereka bisa bekerja sama. Bahkan saya juga lihat di dalam kehidupan saya, di dalam lingkungan saya ataupun juga di gereja, mereka mau istilahnya berbesan menikahkan anaknya satu dengan yang lain karena saling tahu tentang nama baik. Bapak Ibu, mari kita jaga nama baik kita, terutama nama baik Bapa kita di surga yang sudah mengangkat kita dari jurang dosa dan sudah mengangkat kita ke terangnya yang ajaib. Hari ini kita akan belajar untuk itu, untuk menjaga nama baik ini, terutama nama baik Bapa kita yang di surga. Selamat beraktivitas hari ini, tetap jaga kesehatan kita, protokol kesehatan tetap kita jalankan, dan Tuhan Yesus memberkati.